Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi sama saya Anita Larasati, or also known as Xiaoan, dari Trustworthy Voice Safe Corner Team. Oke, kita masih kayak tema yang di podcast yang sebelumnya, kita masih bahas kampus mengajar. Namun bedanya kali ini kita punya narasumber, salah satu dosen dari IKIP Budi Utomo Malang. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Boleh perkenalan diri dulu disapa? Ya, mungkin yang belum tahu ya, saya Ibu Dian, kebetulan juga sekaligus sekretaris P2 MBKM ya di Budi Utomo. Jadi di kampus ini kita punya pusat pengelola MBKM, di mana nanti program-program Merdeka Belajar ini kami fasilitasi semuanya seperti itu. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Bu. Jadi saya manggilnya Bu Dian atau Miss Dian? Terserah, yang mana saja boleh. Bu Dian aja ya? Dian aja. Kak Dian juga boleh, biar lebih santai kali ya. Masih muda. Tapi kalau saya nggak ada di kepala saya, kampus mengajar kan salah satu program dari kampus Merdeka gitu ya, Mbak? Nah, ini masih bingung bedanya dari kampus mengajar yang untuk mahasiswa sama kampus mengajar untuk dosen itu apa sih? Oke, jadi untuk kampus mengajar sendiri ini kan ada yang namanya kampus mengajar untuk mahasiswa ya, mahasiswa yang ditempatkan di sekolah-sekolah tertentu yang dipilih oleh kementerian. Kalau untuk dosen ini nanti yang menjadi dosen pembimbingnya, jadi DPL-nya mahasiswa. Bedanya kalau mahasiswa ini dalam satu kelompok kan terdiri dari 5 mahasiswa ditempatkan di satu sekolah. Nanti ada satu DPL yang mendampingi. Tugasnya DPL di sini nanti untuk mengontrol nih setiap minggunya mahasiswa kegiatannya seperti apa, ada kendala apa, kemudian juga komunikasi dengan pihak sekolah ataupun pihak dinas. Jadi untuk dosennya ini ikut terjun ke lapangan juga atau cuma mahasiswanya aja? Ya, tergantung. Jadi ada beberapa dosen yang ditempatkan di daerah atau domisili asal. Misalnya dari Budi Utomo ini kan di daerah Malang ya, jadi ada penempatannya yang sekitar Malang. Nah, ini tugasnya dari dosen ini nanti bisa mengantarkan mahasiswa ini ke dinas dan sekolah. Minimal berapa kali? Minimal 2 kali. Atau minimal 1 kali ya. Di awal diantarkan ke dinas untuk tembusan, kemudian diantarkan ke sekolah. Nah, nanti untuk selanjutnya bisa melakukan sharing discussion. Sharing discussion-nya bisa berupa online ya, dari Zoom ataupun platform yang lain, ataupun bisa juga face to face dengan siswa. Ya, atau bisa juga dalam beberapa minggu DPL ini mengunjungi sekolah, melihat nih bagaimana kegiatan mahasiswanya saat ada di sekolah. Tapi jika ada dosen yang ditempatkan di luar Malang, kalaupun masih bisa terjangkau, mereka masih bisa nih datang ke sekolah. Tapi yang tidak terjangkau, misalnya di luar provinsi ataupun di luar pulau, misalnya ada di Sumatera, ada di NTT dan Sulawesi dan lain sebagainya, biasanya mereka sharing sessionnya itu atau diskusinya daring ya. Jadi dari platform tertentu nanti makanya seperti itu. Bisa lebih akrab dong Bu ya sama mahasiswa yang dibimbing? Ya, harus akrab. Kenapa? Karena di sini kan juga untuk membangun karakter siswa juga. Jadi siswa ini gimana di sekolahnya? Kalau misalnya nggak akrab, nanti kalau ada masalah gimana? Nggak bisa kasih solusi juga dosennya. Masa kaku iya enggak aja kan, harus berbaur ya. Terus kalau kakak sendiri dulu pas ikut KM3 ya? Ya, KM3. Itu ditugaskannya di mana? Di Malang atau? Iya, kebetulan ya, unfortunately saya ditempatkan di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung, di SDN 50 Pangkal Pinang. Ya, jauh ya. Jadi untuk kesana pun karena saya ini tidak diberikan surat jalan ya dari pihak Kemendikbud, tidak ada akomodasi juga, maka ini menjadi salah satu
salah satu rintangan ya untuk DPL. Kenapa? Karena selaku dosen ya, kami dosen ini juga kan punya yang namanya Tridharma di perguruan tinggi asal. Jadi di IKIP Budi Utomo saya harus melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau ada semacam kegiatan seperti itu, maka harus ada surat tugas tertentu yang memperbolehkan untuk saya selaku DPL untuk meninggalkan kegiatan yang ada di kampus. Nah, ini menjadi polemik bagi para DPL yang ditempatkan jauh dari domisili atau tempat mengajarnya. Tapi kalau mahasiswa kan katanya dapat dana nih dari pemerintah. Iya. Nah, terus kalau dosen sendiri dapat juga atau enggak? Iya, kami juga dapat insentif sebesar 500.000 per minggu ya, untuk mengecek laporan mahasiswa, laporan harian ya, terutama laporan harian, kemudian kalau ada masalah di sekolah ataupun sharing session yang lain, seperti itu. Berarti kalau kakak sendiri kan ditugaskannya di Bangka Belitung, belum dapat surat jalan juga. Berarti belum pernah mengunjungi sekolah yang di sana dong ya? Iya, betul. Karena dari pihak kementerian pun kami waktu melakukan BIMTEK untuk dosen yang penempatannya memang jauh dan tidak memungkinkan untuk kami untuk terjun ke lapangan langsung, maka bisa dilakukan secara online. Nah, itu kebijakan yang diberikan dari pihak kementerian, seperti itu. Terus kalau dapat sekolahnya di Bangka Belitung, mahasiswa yang kakak dapat sendiri dari mana? Ya, kebetulan beruntungnya saya, mahasiswa yang ditempatkan di sekolah itu, mahasiswa bimbingan saya itu adalah mahasiswa yang asli Bangka Belitung. Nah, jadi saya tidak perlu mengantar ke dinas, mereka sudah tahu dinasnya ada di mana. Sekolahnya yang mereka tempati itu di mana. Jadi tapi harus digarisbawahi bahwa meskipun mereka juga asli di Bangka Belitung, mereka tahu tempat-tempat dinas ataupun sekolah yang mereka tuju. Di sini saya juga harus bisa harus bisa ngontrol juga nih. Harus bisa komunikasi juga dengan pihak dinas dan pihak sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman lah, seperti itu. Nah, kakak sendiri kan nih selaku dosen yang udah ngajar di Malang, terus terbiasa mengajar mahasiswa sendiri. Ada nggak sih kesulitan saat mengajar mahasiswa yang asalnya Bangka Belitung, mungkin beda karakter, beda sifat, atau beda apa gitu? Iya, oke, pasti ya. Yang namanya perbedaan regional ya, geografi ya, pasti kita punya yang namanya perbedaan budaya. Nah, di sini mungkin kita harus, saya selaku dosen pembimbing juga harus tahu nih karakternya siswa atau mahasiswa yang saya bimbing itu seperti apa. Nah, misalnya kan bukan mahasiswa dari IKIP Budi Utomo, jadi saya nggak bisa nih kamu harus ini, harus itu, harus ini. Nah, harus bisa cari selahnya. Misalnya laporannya kenapa kok belum selesai, ini Bu kendala di kampus, ada kegiatan dan lain-lain. Oke, saya kasih yang namanya batas waktu untuk ngumpulin laporan dan lain-lain. Kenapa kok nggak selesai? Oh, laptop saya rusak Bu. Nah, jadi harus ada dicek terlebih dahulu, jangan langsung dijudge, karena kita juga jaraknya jauh, kita juga nggak tahu mereka punya masalah apa di sana. Nah, seperti itu. Jadi banyak excuse yang saya kasih untuk mahasiswa, tapi dengan catatan mereka harus selesai tepat waktu, tidak melebihi dari batas yang ditentukan oleh pihak kementerian. Lanjut, suka dukanya ikut kampus mengajar nih Bu? Suka dukanya? Sukanya banyak, dukanya ya ada lah. Kalau sukanya itu kita banyak mengenal pihak lain ya. Di sini kan seperti yang saya bilang tadi, saya kan ditempatkan kebetulan di luar Malang, otomatis juga menambah menambah kolaborasi dengan pihak luar. Jadi
Kebetulan dengan pihak sekolah ini juga nanti kalau semisal pihak sekolah mau nanti bisa bekerja sama di bidang pendidikan, penelitian ataupun pengabdian. Nah, itu juga jadi jadi hal yang positif ya untuk pihak kampus karena untuk menambah kerjasama seperti itu. Dukanya ya jujur sampai sekarang kami di pihak DPL ini juga masih menerima pembayaran di termin pertama, jadi belum diterima full nih. Kita sudah selesai tapi pembayarannya masih belum. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tunggu, mungkin dari pihak pemerintah juga butuh proses untuk pengecekan laporan dan lain-lain. Itu saja sih kalau dukanya. Berarti kesulitannya cuma di bagian itu aja atau masih ada kesulitan yang lain? Iya, karena ini sifatnya nasional dan online ya, banyak hal-hal yang belum tersampaikan secara jelas. Artinya ada beberapa informasi yang simpang siur yang kami dari pihak DPL ini juga terkadang kesulitan untuk mengkonfirmasi ke siapa, seperti itu. Mungkin nanti ke depannya harapan saya sih pemerintah bisa memperbaiki sistem untuk informasi ke pihak DPL, kampus, dinas, sekolah ataupun mahasiswa sendiri. Komunikasinya gitu yang iya, lebih betul. bagus. Kalau untuk sekolah yang dituju sendiri, dampak dari kampus mengajar ini apa ya? Untuk sekolah sendiri? Iya, untuk sekolah. Banyak ya, kebetulan memang sekolah yang dipilih oleh kementerian ini adalah sekolah yang membutuhkan. Artinya banyak sekolah yang dipilih ini memang ada di level mungkin harus butuh perhatian khusus. Manfaatnya untuk sekolah sendiri, pertama untuk guru. Jadi guru yang di sana kan tidak semua guru ini paham tentang teknologi. Nah, dengan adanya penerjunan mahasiswa ini adalah agent of change ya. Jadi diharapkan mahasiswa ini memberikan perubahan. Nah, kebetulan untuk KM3 yang kemarin ini kami pihak kementerian ini menekankan untuk pemberdayaan teknologi, jadi pemanfaatan teknologi di sekolah. Nah, manfaatnya untuk sekolah, mereka lebih paham tentang teknologi yang bisa diterapkan, diaplikasikan untuk pembelajaran. Tapi mungkin kendalanya kan banyak di antara siswa ini kan nggak punya fasilitasnya, gadget, entah itu handphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya KM3 mereka dikenalkan. Caranya gimana? Ya, mahasiswanya bawa gadget, laptop, handphone dan lain-lain. Ayo kita belajar dengan menggunakan gadget ini. Gimana caranya? Paling tidak mereka merasakan dulu. Merasakan penggunaan atau manfaat teknologi dalam pembelajaran. Terakhir nih Kak, persiapan apa aja sih yang kira-kira harus disiapin buat terpilih menjadi DPL di KM berikutnya gitu? Mungkin tips-tipsnya. Persiapan untuk Bapak Ibu DPL yang pastinya punya program yang inovatif ya. Punya program inovatif karena setiap tahun kita punya tantangan pembelajaran yang berbeda-beda. Mungkin media ataupun metode ataupun strategi mengajar seperti apa yang kira-kira bisa diterapkan, bisa bermanfaat di sekolah penempatannya. Itu saja sih untuk persiapannya. Kalau terkait dengan administrasi dan lain-lain, saya yakin dari pihak kampus, dari PT pengirim ataupun dinas dan sekolah itu sangat memfasilitasi untuk kegiatan kampus mengajar ini. Karena sesuai dengan tagline-nya, belajar sambil berdampak. Ya. Tapi kalau mau ditempatkan gitu kan, misalkan ditempatkan di luar kota harus tahu sekolahnya dulu. Nah, kalau misalkan untuk jarak yang jauh dari Malang ke Bangka Belitung gitu, cara tahu kondisi sekolahnya gitu seperti apa? Ya, untuk cara tahu kondisi sekolahnya, untuk siapa nih? Untuk mahasiswa atau untuk dosennya? Untuk dosennya dulu. Untuk dosen, ya untuk dosen, ya itu tadi biasanya dalam satu
penempatan dalam satu sekolah ya, sekolah penempatan ini pasti ada mahasiswa asli. Iya. Mahasiswa asli sana. Oh, selalu ada. Iya. Nah, nanti mungkin bisa minta tolong mahasiswanya untuk ngecek sekolahnya seperti apa. Istilahnya seperti need analysis lah, pre-observasi. Oh, iya. Jadi gimana di sana? Itu nanti dilakukan di sharing session yang pertama. Nah, baru nanti setelah itu kita ya satu kelompok ini antara mahasiswa dan DPL nanti bikin program kerja bareng-bareng. Bikin program kerja yang bagus, yang sesuai dengan Yang dibutuhkan. sekolah. Iya, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ternyata tadi bukan yang terakhir, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi, the last but not least. Ya, pesan dan kesannya ikut KM3. Menyenangkan sih, sangat menyenangkan, sangat impresif ya. Kita bisa merasakan bagaimana pendidikan ini di setiap masanya itu berbeda. Ya, kita bisa memberikan satu hal yang bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Kita bisa menjadi agent of change dari pendidikan ya, mencoba untuk berbuat sedikit tapi bermanfaat lebih untuk orang lain. Wah, mantap. Udah itu ya? Udah itu aja. Udah. Baik, makasih banyak Kak Dian atas pembicaranya. Sama-sama Kali ini? Kak Anita. Iya. Oke, pembahasan kali ini sangat menarik semuanya buat Anda mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini. Gak usah ragu, silahkan mendaftarkan diri untuk ikut menjadi DPL di kampus mengajar yang berikutnya sesuai dengan tips-tips yang udah Kak Dian berikan. Dengan ini buat kalian semua saya ucapkan terima kasih udah nyimak, udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya Anita mohon maaf. Keep healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.